Selamat datang kembali Pak Alif dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi statistik lagi. Yang kali ini yang akan saya jelaskan adalah mediasi dan moderasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu apa sih? Mediasi merupakan ibaratnya itu jika ada sebuah variabel, kita sebut saja X, ingin mempengaruhi Y, dan sebenarnya punya pengaruh signifikan terhadap Y, tetapi nggak bisa secara langsung. Nah, X membutuhkan variabel lagi satunya yang sebagai jembatan, sebagai mediator, kita sebut saja M. Nantinya X melalui M barulah akan mempengaruhi Y secara signifikan. Simpelnya mediasi itu seperti itu. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara cara kita bisa menguji mediasi dengan stata. Sebelum itu, cara pengujian mediasi itu terbagi menjadi dua di Stata. Yang pertama, ada yang namanya path analysis, dan yang kedua ada SEM. Itu yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini. Dan SEM itu sendiri pun terbagi menjadi dua lagi. Ada PLS dan ada CB-SEM. Perbedaannya, PLS SEM itu untuk teori-teori yang masih bersifat eksploratif. Sedangkan kalau CB-SEM, ini barulah kita akan menguji data-data dan informasi yang memang sudah pakem. Dan ini CB-SEM yang akan saya gunakan untuk kesempatan kali ini. Ini datanya sudah saya siapkan. Ini merupakan data mediasi. Jadi kita akan melihat apakah operating margin berpengaruh signifikan terhadap price to cash flow ratio jika dijembatani oleh debt equity ratio, debt asset ratio, sorry. Oke, ini datanya saya akan masukkan. Oh ya, sebelum itu kita log dulu. Saya kasih nama saja mediasi XMY. Seperti ini. Sekarang sudah log. Sekarang datanya akan saya masukkan. Oh ya, jika teman-teman ingin menggunakan metode SEM, alangkah baiknya untuk menginstal ini dulu, MedSem. Nah, SSC install MedSem. Ini akan menginstal program tambahan di Stata guna kita melanjutkan eh, pengujian SEM ini ke tahap-tahap akhir. Nanti akan saya tunjukkan. Nah, langkah pertama itu adalah kita ketik komen ini dulu, MV test normality, lalu Y, MX, koma, univariate stats all. Kita running. Nah, ini namanya adalah uji normalitas univariatif. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nah, bedanya jika kita menggunakan metode path analysis, dia akan menguji normalitas secara biasa, predict rest, SK-test, tapi itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, konsepnya sama. Cuman, jika kita menggunakan SEM, ini jauh lebih simpel. Kita cuma tes normality menggunakan ini, dan angka yang digunakan itu cuman yang ini teman-teman. Dua di bawah ini yang paling kanan. Ini adalah Henzi Circular Test dan Dornick-Hansen Test. Nah, jika di atas 0,05 berarti data yang kita punya itu berdistribusi secara normal berdasarkan uji univariat. Nah, setelah kita eh, melakukan running test ini, kita akan ke bagian statistics. Kita buka SEM, Structural Equation Modeling, dan kita pilih yang paling atas, teman-teman, Model Building and Estimation. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini yang kita lakukan selanjutnya adalah kita ingin mengilustrasikan penelitian kita. Yang pertama, kita masukkan dulu variabel yang sudah terobservasi dengan eh, dilambangkan dengan persegi panjang ini, teman-teman. Karena ada 3 variabel, lalu kita akan eh, menandakan variabel masing-masing. Jadi ini adalah variabel independen, si X, dan ini Y yang akan dipengaruhi. Kemudian di atas ada M sebagai jembatan atau mediatornya. Lalu kita akan menggambar anak panah yang menggambarkan pengaruh
Yang pertama, X berpengaruh kepada Y, kemudian X ke M, barulah M ke Y. Nah, jika gambarnya sudah jadi seperti ini, kita klik icon play di sini yang tulisannya estimate. Ini akan muncul opsi seperti ini. Di model, kita akan pilih yang maksimum likelihood. Lalu kita oke, kita minimize, dan dia akan running seperti ini, teman-teman. Nah, ini memang angka-angka ini sudah muncul, dan angka-angka ini, khususnya di bagian ini, yang perlu diperhatikan itu adalah koefisien dan P, P value, P lebih besar daripada Z. Tapi dalam metode SEM, kita nggak perlu terlalu khawatir dulu, karena dengan tes-tes yang selanjutnya, komputer ini, program SEM ini akan membacakan sendiri apa makna dari masing-masing angka itu untuk kita. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir soal angka-angka ini, nanti akan dibacakan langsung oleh SEM-nya sendiri. Nah, setelah kita running gambar tersebut, tes selanjutnya adalah stat gov stats all. Nah, gov sendiri adalah goodness of fit, teman-teman. Jadi, 5 tabel di depan ini adalah eh, kriteria-kriteria dan pengukur apakah penelitian kita ini sudah cocok dengan kriteria-kriteria yang ada. Yang pertama ada likelihood ratio. Ini merupakan perbandingan antara model kita dengan model jenuh. Dan di GMS dalam kurung nol ini, semakin angkanya di bawah 0,05, itu artinya akan semakin bagus, teman-teman. Dan di sini eh, kita mendapatkan 0, jadi ini sudah sangat bagus. Yang kedua adalah RMCA. Nah, RMCA ini kita lihat di P-close-nya, ini juga mengatakan eh, dia itu mau bahwa dia itu mau angkanya itu di bawah, di atas 0,05, sorry. Semakin di atas 0,05, maka RMCA ini akan semakin bagus. Dan di sini kita juga dapat satu, ini bagus. Information kriteria ini adalah eh, bagaimana jika model kita dibandingkan dengan model-model yang lain, teman-teman. Dan di sini ini ada angka 406 dan 394. Nah, untuk AIC dan BIC ini semakin kecil angkanya, maka semakin bagus. Itu artinya model kita lah yang paling bagus dibandingkan dengan model-model yang lain. Kemudian yang keempat ada baseline comparison. Ada dua, yaitu CFI, TLI. CFI ini adalah Comparative Fit Index dan TLI adalah Tucker-Lewis Index. Kedua kriteria ini sama-sama menginginkan angka yang mendekati satu, teman-teman. Dan di sini kita juga sudah bagus sekali, dua-duanya mendapatkan satu, jadi ini sudah sangat bagus. Nah, yang terakhir adalah size of residual. Size of residual ini menentukan seberapa persen variabel yang dijelaskan oleh model kita. Jadi semakin tinggi angkanya semakin bagus, dan di sini kita mendapat 53%, teman-teman. Nah, itu cara membaca setiap tabel dari goodness of fit. Tapi tes di SEM tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Eh, Kita langsung akan tes MathSEM. Nah, MathSEM ini adalah program yang kita install di paling awal sebelum kita memulai tes apapun. Sekarang kita akan menggunakannya. Yang pertama, setelah kita tulis MathSEM, kita koma, kemudian kita tulis indep. Ini adalah variabel independen, yaitu X. Kemudian math, yaitu sebagai mediator, yaitu M. Baru kemudian depth, yaitu dependent, yang berarti Y. Setelah itu kita running. Nah, barulah di sini kita mendapatkan angka yang bisa dibaca oleh si Sam. Jadi kita ingin fokus kepada angka-angka ini, teman-teman. Di sini ada angkanya. Nah, inilah angka yang harus kita fokuskan jika kita menggunakan metode path analysis. Jadi di setiap step path analysis kita harus fokus dan mengingat angka-angka ini. Sedangkan jika kita menggunakan SEM, angka ini sudah ada disediakan untuk kita dan langsung diinterpretasikan sendiri oleh
programnya. Nah, cara membacanya ini adalah ini juga merupakan metode Baron Kaini yang merupakan pakemnya di path analysis. Step pertama, pengaruh X ke M ini merupakan signifikan. Cara, ya, cara membaca seperti itu, teman-teman. Nah, angka-angka ini kita bisa dapatkan dari jika kita scroll balik ke atas. Nah, angkanya akan cocok dengan yang ada di sini, teman-teman. Jadi, misal kita ingin melihat pengaruh X ke M, di sini ada 0,02 dan p-value-nya 0, yang berarti signifikan, itu akan tercermin di sini, teman-teman. Nah, koefisiennya negatif 0,02, negatif ya. Lalu p-value-nya adalah 0, yang berarti signifikan. Begitu juga dengan angka yang kedua dan yang ketiga. Nah, eh, jika kita sudah bisa mencocokkan dengan tampilan di atas tadi, maka jika kita lihat step 1 dan step 2 dari tes Sobel itu signifikan, sedangkan step ketiga karena p-value-nya 0,08 berarti tidak signifikan. Dan ini menandakan bahwa mediasi kita, variabel-variabel kita, mediasinya komplit. Nah, tapi bukan nggak sampai di sini saja. Kita bisa ketik lagi uji matsemnya, kita bisa ulang lagi dan kita akan menambahkan tiga kata baru, mCrebs dalam kurung 5000, RIP, RID, dan kita running ulang. Nah, sekilas mungkin terlihat sama, tapi arti mCrebs ini artinya adalah Stata. Kita menyuruh Stata untuk mengulang tes MATSEM ini sebanyak 5000 kali supaya hasilnya benar-benar akurat, teman-teman. Nah, dan angkanya nggak harus berpatok di 5000. Teman-teman mungkin bisa 10.000, 15.000, itu bebas. Cuman itu gunanya supaya ya semakin berulang kali dites, kita bisa tahu bahwa hasilnya sama terus dan semakin akurat. Nah, untuk RIT dan RID ini adalah indirect effect. uh, untuk RIT ini indirect effect atau total effect. Nah, di sini kita mendapat angka 1,067. Nah, artinya sekitar 107% efek dari X ke Y itu hanya bisa terlaksana jika dimediasikan oleh si M. Itu berarti M ini pengaruhnya sangat bagus sebagai mediator karena bisa eh, efeknya itu sampai 107%. Untuk RID, di sini ada 15,9 dan di sini dibulatkan. Ini artinya eh, efek mediasi dari M ke, ke Y itu lebih besar daripada X ke Y sebesar 16%, teman-teman. Nah, eh, itu artinya sangat bagus. Jadi M ini jika X dan langsung ke Y, ini angkanya mungkin nggak terlalu besar. Tapi jika dia melalui M dulu, barulah terjadi pembesaran nominal sebesar 16 kali, 16 kali lipat, teman-teman. Dan setelah ini, inilah akhir dari pengujian mediasi menggunakan metode SEM, teman-teman. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang moderasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang moderasi. Nah, moderasi ini ceritanya itu seperti X, variabel X, memiliki berpengaruh terhadap Y. Nah, kita ingin tahu seberapa kuat pengaruhnya. Nah, dari situlah kita akan memunculkan variabel baru, yaitu kita sebut saja M, sebagai moderator, supaya kita bisa mengetahui seberapa kuat pengaruh signifikan dari X ke Y. Nah, jadi, mungkin secara gampangnya, perbedaannya dengan mediasi. Nah, kalau mediasi tadi, M, variabel yang muncul, itu dijadikan jembatan oleh X untuk menuju ke Y. Dan dia itu sebagai ibaratnya perantara. Sedangkan kalau moderator, dia itu ilustrasinya itu adalah X ini memang sudah berpengaruh signifikan terhadap Y, tetapi kita ingin tahu seberapa kuat sih pengaruhnya.
Itulah guna kita memunculkan variabel M, dan dia akan berpengaruh langsung terhadap dua variabel tadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini dengan data yang sudah saya siapkan, kita ingin eh, kita ada dikatakan X, yaitu operating margin, itu berpengaruh signifikan terhadap price to cash flow ratio. Nah, seberapa kuat jika datang variabel yang bernama debt asset ratio atau M? Oke, sekarang ini datanya akan akan saya pindahkan terlebih dahulu. Kita masuk ke stata lagi, dan di sini ya kita seperti biasa di awal kita log dulu AFL 2 mode moderasi. Saya replace. Sekarang datanya kita masukkan. Oke. Nah, sekarang sudah kita bisa mulai. Untuk prosesnya di awal, ini kurang lebih sama seperti video sebelumnya, yaitu kita melakukan uji normalitas dan juga uji asumsi-asumsi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, pertama kita akan rek YXM, kemudian kita akan predict crash, dan kita akan menguji normalitas errornya. Oke, di sini tidak normal. Saya akan menggunakan pendekatan yang saya gunakan di video sebelumnya, yaitu membuang outlier menggunakan graph box. Nah, seperti ini sudah muncul. Oke, kita lihat titiknya ada tiga. Kita sort press terlebih dahulu, dan baru kita masuk lagi. Nah, ini ketemu outlier yang pertama, kita drop. Lalu yang kedua dan ketiga ada di bawah sini, kita drop juga. Oke, setelah itu jangan lupa kita drop dulu restnya, baru kita ulangi komennya, yaitu predict rest dan SKTS. Nah, kalau sekarang errornya sudah berdistribusi secara normal. Oke, kita lanjutkan dengan off-test, yaitu linearitas. Oke, di sini aman. Multiko, nah di sini multikonya 2,96. Ini masih tergolong normal. Ya, mungkin tidak mendekati satu seperti di video sebelumnya, tapi ini masih jauh sekali dari angka 10. Kemudian hetero. Nah, heteronya juga normal di sini. Jadi ini semua sudah lolos. Nah, sampai di sini, ini mungkin teman-teman sudah familiar, tetapi sekarang kita akan memunculkan variabel moderator itu. Caranya, variabel moderator itu bisa di-generate dengan menggunakan komen gen. Kita sebut saja moderatornya X1M1. Cara generate-nya, kita mengkalikan X dengan M. Tapi, kita nggak bisa langsung kayak gini, teman-teman. Karena logikanya, kalau dua variabel tersebut dikalikan langsung, maka dia tidak akan lolos uji multiko karena angkanya akan sangat besar sekali, teman-teman. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita membuat variabel moderator, kita harus terlebih dahulu membuat yang namanya mean centering predictor. Nah, mean centering predictor itu adalah variabel X dan variabel M. Ini sama-sama kita kurangi terus nilai rata-rata atau min-nya. Nah, gunanya itu supaya kedua data ini bisa lolos uji multiko, teman-teman. Caranya kita buka ini namanya do file. Oke, kita buka sebentar. Oke, ini do file editor. Yang pertama, kita akan summarize X, eh, summarize X mean only. Oke. Setelah itu, kita akan generate, ya kita sebut saja CX. CX ini stands for center X dengan cara X kurang R dalam kurung min. Nah, inilah cara kita membuat min centering predictor, teman-teman. Kita juga akan melakukan yang sama untuk variabel M, yaitu min only dan gen CM sama dengan M kurang R dalam kurung min. Nah,
Setelah dua variabel tersebut tergenerate, barulah kita akan membuat variabel moderatornya. Kita sebut saja cx, cm dengan cara center x kita kalikan dengan center m. Nah, fungsinya Duval ini supaya teman-teman dimudahkan, teman-teman bisa tulis dulu semua komanya di sini dan dia akan running dengan satu kali klik execute. Nah, dia akan running semua. Sebenarnya ini bisa diketik manual satu-satu, cuman ya kita memudahkan diri sendiri dengan memanfaatkan do file. Nah, setelah eh, variabel moderatornya muncul, barulah kita akan melakukan reg y, x, m, dan cxcm. Oke, baru kita akan uji multiko. Nah, di sini angkanya hanya 2,35, bahkan lebih bagus daripada yang tadi, teman-teman. Jika semisal kita tidak membuat min centering predictor terlebih dahulu, maka bisa-bisa angka min ini jauh di atas 10, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji normalitas errornya. Di sini ya teman-teman bisa drop press dulu, lalu predik ulang, tapi saya akan menggunakan predik res 2R, lalu SK-test res 2. Oke, errornya berdistribusi secara normal. Kemudian kita akan tes hetero. Oke, heteronya tidak lolos di bawah 0,05, tapi kita bisa menggunakan VCE robust. Jadi kita akan klik ini lagi, koma VCE robust. Nah, dan saya juga akan memunculkan track yang paling awal. Oke, untuk moderasi ini prosesnya sampai di sini teman-teman. Nah, cara kita membacanya, kita perlu fokus kepada eh, p-value. P-value itu ada kolom-kolom yang ini dan ini. Nah, kita akan membaca yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Kita ingin mencari B2 dan B3. Nah, B2 itu adalah pengaruh X ke Y. Nah, di sini eh, ini 0, di sini tertulis signifikan 0,05. Jadi pengaruh B2 X ke Y merupakan signifikan, teman-teman. Setelah itu, kita ingin mencari yang namanya B3. Nah, kalau B3, kita ingin melihat pengaruh variabel moderatornya terhadap Y. Dan di sini, variabel moderatornya itu 0,012, yang berarti tidak signifikan, teman-teman. Nah, dalam kasus ini, karena B2-nya signifikan, tetapi B3 tidak signifikan, maka ini belum bisa dikatakan sebagai moderator, teman-teman. Melainkan, eh, si CXCM ini dikatakan sebagai prediktor. Nah, prediktor itu dia itu perannya sebagai sebagai prediktor terhadap variabel-variabel yang ada di dalam pengujian kita. Jadi untuk jenis-jenis moderator itu sebenarnya ada 4. Ada yang murni, kuasi, prediktor, dan yang memang belum bisa dikatakan sebagai eh, moderator, teman-teman. Nah, jadi cara bacanya adalah seperti itu. Kita baca yang ini dulu. Jadi X ke Y signifikan, tetapi eh, CXCM yaitu moderator ke Y tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk punya kita ini bukan sebagai moderator, melainkan sebagai prediktor, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.